Ramadan Mubarak, Allahu Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jamaah muslimin wal muslimat, as-shaimin was shaimat. Berjumpa lagi dengan saya dalam tausiah Ramadan. Alhamdulillah, hari ini kita semua masih mendapat kesempatan melewati hari-hari bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan penuh rahmat, bulan penuh berampunan. Insya Allah kita dapat menjalani ibadah puasa tanpa suatu halangan apapun. Amin. Kemarin saya telah menyampaikan berdasarkan petunjuk Al-Quran surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 52, sangat mungkin sekali kita bisa mencapai, bisa mendapatkan tanwirul qulub, pencerahan jiwa, dengan banyak mendapatkan pengalaman spiritual berupa wahyu, mimpi, ilham, kasab, dan setidaknya dengan dikabulkannya doa-doa. Tetapi untuk bisa mencapai atau mendapatkan tanwirul qulub itu, kemarin saya menyampaikan ada syarat yang harus kita penuhi, yaitu berpuasa sebagaimana puasanya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apakah puasa Rasulullah SAW itu? Inilah yang ingin saya sampaikan sore hari ini. Pertama, makan sahur. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memulai puasa dengan makan sahur, dan beliau juga menganjurkan kepada orang yang hendak berpuasa supaya makan sahur. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersahurlah kalian karena ada berkah di dalamnya." Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi bila ingin berpuasa sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa, maka mulailah puasa dengan makan sahur. Jangan karena merasa kuat berpuasa tanpa makan sahur lalu memilih tidak makan sahur dan memilih tidur. Itu tidak sesuai dengan puasanya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain, baginda Nabi bahkan pernah bersabda, "Bersahurlah walau hanya dengan seteguk air putih." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kedua, salat subuh berjamaah di masjid. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memulai harinya dengan pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Kebiasaan ini biasa beliau amalkan setiap hari hingga akhir hayat beliau. Beliau juga menganjurkan umat Islam agar senantiasa datang di masjid salat subuh berjamaah. Beliau bersabda, "Barang siapa salat subuh akan berada di bawah perlindungan Allah. Wahai anak Adam, waspadalah. Jangan sampai Allah memanggil Anda untuk bertanggung jawab dalam hal apapun dari atau untuk menarik perlindungannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, bersedekah dan menyantuni fakir miskin. Puasa Ramadan selain membakar hangus dosa-dosa, juga menggelorakan api kecintaan kepada Allah dan kepada sesama manusia. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani hari-hari Ramadan, selain menjalin hubungan yang erat dengan Allah, habluminallah, beliau juga menjalin hubungan yang erat dengan sesama manusia, habluminanas. Pada hari-hari Ramadan, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyibukkan diri menyantuni kaum duafa dan kaum fakir miskin. Beliau senantiasa bersedekah dan murah hati, dan beliau juga menganjurkan dan mendorong para sahabat
untuk melakukan hal yang sama. Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling dermawan dari semua orang, dan beliau biasa menjadi lebih murah hati di bulan Ramadan ketika Jibril bertemu dengannya. Jibril biasa menemuinya setiap malam selama Ramadan untuk tadarus Al-Quran bersamanya. Utusan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih murah hati daripada angin kencang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, khatam Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Pada hari-hari Ramadan, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca atau tadarus Al-Quran lebih sering dibanding bulan-bulan lainnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, saya tidak tahu bahwa Rasulullah SAW membacakan seluruh Al-Quran dalam satu malam atau salat qiyam sampai pagi, atau pernah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Inilah 4 contoh bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW berpuasa atau menjalani hari-hari puasa di bulan Ramadan. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah, teladan terbaik bagi siapa saja yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ahzab surat ke-33 ayat 22. Siapapun yang mengikuti teladan beliau, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan 4 makom rohani, an-nabiyyin, as-siddiqin, as-suhada, as-solihin. Al-Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat 70. Dan Al-Quran juga mengatakan siapa saja yang ingin dicintai Allah, maka ia harus mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Surat Al-Imran ayat 32. Dapat disimpulkan, untuk mencapai tanwirul qulub, pencerahan jiwa, tidak mudah. Ada jalan terjal yang harus dilalui. Dalam khutbah Jumat tadi malam, Hujur mengutip firman Allah, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bahwa untuk sampai kepada Allah hingga mencapai tanwirul qulub, pencerahan jiwa, diperlukan mujahadah. Namun siapapun yang bermujahadah, ia pasti akan sampai kepadanya, akan mendapatkannya. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem.